Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Aini, NIM 201201949. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan materi saya tentang perbedaan perbandingan mazhab dan hikmahnya. Soalan yang pertama yaitu perbedaan perbandingan mazhab. Perbedaan mazhab atau pandangan dalam menjalankan Islam tidak perlu dibesar-besarkan sebenarnya, sehingga menghalangi kita untuk berbuat baik. Kita sebagai orang awam hanya perlu mengikuti ulama yang kita yakini kebenarannya. Tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita anggap benar. Imam Syafi'i berpandangan bahwa kunut adalah sebuah kesunahan dalam sholat subuh. Namun suatu ketika ia melaksanakan sholat subuh tanpa membaca doa kunut sebagaimana yang beliau yakini dengan mendasarkan pada dalil yang diperolehnya. Bukan karena beliau lupa sehingga kemudian ia disunahkan melaksanakan sujud sahwi sebelum menutupnya dengan salam. Beliau sengaja tidak membaca doa kunut saat sholat subuh karena menghormati gurunya yaitu Imam Hanafi yang berkeyakinan tidak disunahkannya kunut dalam sholat. Pasalnya Imam Hanafi adalah guru dari Imam Syafi'i. Kisah tersebut mengingatkan kita akan suatu makalah Al-Abdul Fakwal ilmi. Adab lebih tinggi ketimbang ilmu. Adab, etika, atau akhlak kita harus lebih didahulukan daripada pengetahuan yang kita miliki. Sebab ilmu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai wasilah untuk dapat dipraktikkan dengan penuh kesantunan. Sabda Nabi Muhammad SAW tidak sekedar untuk mengingatkan pengetahuan umat saat itu, melainkan agar berakhlak mulia. Teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipilih karena akhlaknya yang sangat sempurna. Disebutkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jalan yang dalam mengikuti mazhab apapun dari mazhab-mazhab yang benar harus mengerti bahwa adanya mazhab lain adalah salah satu bentuk dan identitas keberadaan syariat, juga merupakan penjelasan akan luas dan agungnya syariat Islam. Perbedaan sama sekali bukanlah alasan untuk saling berjauhan, saling bermusuhan, saling menyimpan kebencian, atau saling menginjak-injak hak dan kehormatan orang lain. Di samping itu, betapa banyak persamaan yang harus diikuti secara benar dan cermat. Perlu cara yang benar di dalam membangun hubungan antar mazhab guna merekatkan hubungan dan persatuan, bahkan untuk menghilangkan pemisah dan perbedaan. Sehingga mungkin jika masalah ini ditempatkan sebagaimana mestinya, dapat berpengaruh pada tempat yang tadinya banyak berdiri bermacam-macam mazhab menjadi lenyap secara perlahan dan menuju pada arti persatuan. Al-Hamid Ja'far Al-Qadri dalam buku bijaknya menyikapi perbedaan pendapat, dalam menyikapi berbagai pandangan dan pemikiran ini, baik itu yang berhubungan dengan akidah, hukum, maupun suluk, umat Islam dituntut untuk memperhatikan dua hal. Yang pertama, toleran ketika berbeda. Yang kedua, tidak saling mengkafirkan dan menyesatkan. Bagian yang kedua yaitu hikmah adanya perbedaan perbandingan mazhab. Di dalam dunia Islam, kebebasan manusia dalam berpikir tidak lahir dari suatu proses sejarah, tetapi berpangkal pada inti ajaran Islam sendiri, yang mayoritas adalah Daniyah Ad-Dilalah. Dengan adanya kebebasan berpikir, merenung, dan kebebasan untuk berkarya dalam memahami maksud suatu nas yang Daniyat Ad-Dilalah di atas, sejarah telah mencatat dengan tinta emas. Akhirnya ulama besar bidang fikih, tasawuf, filsafat, ilmu kalam, dan sebagainya. Misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan sebagainya.
Realitasnya, di tengah masyarakat Muslim Indonesia berkembang berbagai macam aliran fikih, kendati pun mayoritas bermazhab Syafi'i atau mayoritasnya yaitu Syafi'i. Bukankah perbedaan pendapat dengan masalah fu'riyah, baik mengenai ibadah, muamalah, dan persoalan lainnya, sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Perbedaan mazhab atau khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara khilafiyah tersebut, ada yang bisa diselesaikan dengan cara sangat sederhana dan mudah berdasarkan akal sehat karena adanya toleransi dan saling pengertian. Meskipun demikian, keberadaan masalah khilafiyah itu tetap menjadi ganjalan dalam menjalin harmonisasi di tengah umat Islam. Karena di antara mereka seringkali menonjolkan ta'asubiyah atau anatik yang berlebihan dan jauh dari pertimbangan akal sehat. Asalkan perbedaan dan ikhtilaf itu tidak mendatangkan kemudorotan atau menimbulkan perpecahan, tetapi menjadi rahmat. Sekali lagi, khilafiyah dalam lapangan hukum atau fikih Islam tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam dan menjadi penyebab munculnya friksi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sebaliknya, adanya khilafiyah furu'iyah bisa memberikan kelonggaran kepada umat Islam dalam melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Disinilah urgensinya memaknai ungkapan ikhtilafu ummati rahmat atau perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Sekali lagi, khilafiyah dalam lapangan hukum atau fikih Islam tidak perlu pandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam dan menjadi penyebab munculnya fiksi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sebaliknya, adanya khilafiyah furu'iyah bisa memberikan kelonggaran kepada umat Islam dalam melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Disinilah urgensinya memakai ungkapan ikhtilafu ummati rahmat. Yang pertama yaitu niatan yang jujur dan menyadari akan bertanggung jawab bersama. Yang kedua, ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir. Yang ketiga, yaitu memberikan kesempatan berbicara kepada lawan atau pihak yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di sekitar mereka. Hikmah dari perbandingan mazhab yaitu mengajarkan kita untuk bersikap sabar dan menghargai pendapat orang lain, serta agar kita lebih menghargai keberadaan orang lain. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya, lebihnya hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.